Assalamualaikum sahabat si Ustadz. Hari ini saya akan menceritakan kisah Siti, seorang tenaga kerja wanita asal Jawa yang bekerja di Arab Saudi, dituduh melakukan kejahatan oleh majikannya. Dia dijatuhi hukuman mati dengan dipenggal menggunakan pedang Damaskus. Namun, sebuah kejadian luar biasa terjadi di alun-alun eksekusi. Ilmu rawa rontek yang dia warisi dari leluhurnya menjadi perisai hidupnya. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menulis sholawat di kolom komentar sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah dan agar kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam. Pada suatu sore hari di alun-alun kota kecil di Arab Saudi, terlihat kerumunan penonton yang berdesakan, penasaran menunggu eksekusi Siti. Kedua tangannya diikat, namun wajahnya tetap tenang. Seorang hakim, Kadi, berkata, "Atas tuduhan mencuri perhiasan majikanmu dan melukai keluarganya, kau dijatuhi hukuman mati. Adakah yang ingin kau katakan sebelum eksekusi dimulai?" "Saya tidak bersalah, tapi kalau ini sudah takdir Allah, saya ikhlas," jawab Siti dengan suara lirik. Fatimah, majikan Siti, langsung menanggapi, "Bohong, kamu mencuri perhiasan emas itu. Perbuatanmu sangat memalukan. Saya hanya berharap Allah akan menunjukkan siapa yang benar di antara kita," jawab Siti sambil melirik Fatimah, tersenyum tenang. Beberapa saat kemudian, eksekusi dimulai. Seorang algojo mengangkat pedang Damaskus yang tajam. Kerumunan menahan napas. Siti memejamkan mata, membaca doa dalam hati. "Semoga Allah mengampunimu," kata algojo kepada Siti. Pedang ditebaskan ke leher Siti, namun tidak terjadi apa-apa. Pedang malah terpental seperti memukul baja. Algojo terkejut. "Apa-apaan ini? Tidak mungkin." Kerumunan penonton pun berbisik-bisik, "Subhanallah, apa yang terjadi? Ini mustahil." Algojo mencoba lagi. Pedang kembali terpental dan tubuh Siti tetap utuh. Penonton semakin panik. Seorang ustadz bernama Amir langsung mendekat ke hakim dengan penasaran. "Tunggu, jangan buru-buru melanjutkan. Mungkin ini tanda kekuasaan Allah. Wanita ini dilindungi olehnya," kata Ustadz Amir. Hakim, Kadi, terlihat tegang dan bingung. "Apa maksudmu, Ustadz?" Ustadz Amir pun menjelaskan, bisa jadi dia tidak bersalah. Allah tidak akan menolong orang yang zalim. Mendengar penjelasan dari Ustadz Amir, hakim pun menghentikan eksekusi. Siti berdiri, tubuhnya tegap. Kini, dia angkat bicara. Dengan tegas Siti berbicara, "Saya dilindungi karena leluhur saya mengajarkan ilmu rawa rontek, tapi bukan untuk menindas atau menyakiti. Majikan saya yang sebenarnya membuat fitnah ini. Periksa kembali barang buktinya." Fatimah sang majikan pun terkejut dan berusaha menghindar. "Tidak, ini tidak mungkin. Jangan dengarkan dia." Melihat ada yang janggal, hakim, Kadi, pun memerintahkan pasukannya, "Bawa majikan ini untuk diperiksa. Jika benar dia yang bersalah, maka hukuman akan diterapkan padanya." Kerumunan bersorak menyetujui keputusan hakim. Fatimah sang majikan akhirnya mengaku bahwa tuduhan tersebut palsu karena dia hanya ingin menyingkirkan Siti. Akhirnya Siti dilepaskan dan dipulangkan ke Indonesia. Ustadz Amir sendiri yang mengantar Siti ke bandara. Di tengah perjalanan, Ustadz Amir menyampaikan, "Siti, ilmu rawa rontek ini sangat jarang, bahkan di Indonesia. Gunakanlah untuk kebaikan, bukan sekadar bertahan hidup." Siti tersenyum. "Tentu Ustadz, semua ini hanya atas kehendak Allah. Saya akan memulai hidup baru di kampung halaman." Siti pun menaiki pesawat sambil melirik keluar jendela. Air matanya mengalir, menatap Ustadz Amir dari kejauhan. Pesan moral, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Ilmu dan keajaiban adalah titipan Allah yang harus digunakan untuk kebaikan, bukan balas dendam. Jangan mudah menuduh seseorang tanpa bukti yang kuat.